Kalau tidak dilandasi oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala, habitat a'maluhum. Maka dia tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. La syai'a afdalu minhuma. Yang tidak ada satu pun yang lebih utama darinya. Ini menunjukkan ada dua sifat, dua kelompok, dua perbuatan. Yang perbuatan ini paling afdal. Dalam melakukan hal sesuatu, dalam berbuat sesuatu, yang pertama kita perhatikan, apakah kita melakukannya dengan dasar iman atau dengan dasar yang lain. Kita mengucapkan sesuatu apakah karena dasar iman atau karena dasar yang lain. Kita berbuat sesuatu apakah dasar iman atau dasar yang lain. Kita memberikan sesuatu apakah dasar iman atau dasar yang lain. Bersyukurlah, iman tidak bisa diwarisi. Iman tidak bisa dibeli. Iman tidak bisa dicari-cari, tapi dia merupakan hidayah Allah, karunia Allah yang tertancap dalam sanubari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyusirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kali ini kita akan mencoba membahas, mempelajari kitab Nasaihul Ibad, merupakan syarah dari kitab Al-Munabbihat alal Isti'adad Liyaumil Ma'ad, yang kitab ini ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani, yang dibahas di pondok-pondok pesantren Indonesia dan termasuk di Rumah Santri Kreatif Asy-Syifa. Kita juga membahas kitab ini dengan bentuk halaqah dengan para santri. Baik, kita langsung saja masuk ke halaman 4 ya. Kitab cetakan ini seperti ini. Nanti di halaman 4 kita mulai bagi teman-teman dan saudara-saudara yang ingin mengikuti pelajaran pembahasan kitab ini. Kita mulai dari babus sana'i ya. Bisa nanti dilihat di babus sana'i. Babus sana'i, bab yang 22. Ini maksudnya pembahasan kitab ini memilih nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran yang sangat berguna untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, dalam memberikan motivasi kita di dalam melaksanakan amal-amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kita, tentunya dengan pola berpasang-pasangan ya, dua-dua, supaya hal ini dilakukan oleh sang penulis agar lebih memudahkan untuk memahami, lebih praktis untuk memahami nasihat-nasihat yang ada di dalam kitab ini. Wa fihi 30 mau'izatun. Di dalamnya, dalam bab as-sana'i ini ada 30 mau'izah, 30 pelajaran, 30 nasihat. Arba'atun akhbarun. 4 dari antara 30 itu merupakan akhbar. Wal baqi atharun. Dan yang sisanya, berarti 26, itu adalah athar. Wa na'ani bil ikhbari aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kami maksud dengan akhbar, 4 akhbar, itu adalah merupakan perkataannya Nabi, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabil athari aqwalus sahabati wat tabi'in. Dan yang dimaksud dengan athar adalah perkataannya para sahabat dan tabi'in. Jadi dari 30 tadi, 30 pelajaran yang ada dalam bab as-sana'i ini, ada 4 yang diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
perkataannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nasihatnya Nabi, pelajarannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sisanya diambil dari asar. Yang dimaksud dengan asar adalah perkataannya sahabat dan tabi'in. Faminhu, maka diantaranya fal maqalatul ula, makalah yang pertama. Ini nasihat yang pertama dari yang 30 pelajaran tadi. Minal munabbihati sanaiyati, dari peringatan-peringatan yang berpasang-pasangan dua-dua, ataupun pelajaran-pelajaran yang gampang diingat secara praktis, yang sifatnya dua-dua. Maruya anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billahi wa naf'u lil muslimin. Ada dua kelompok, dua sifat, dua tabiat, dua golongan. La syai'a afdalu minhuma, yang tidak ada satupun yang lebih utama darinya. Ini menunjukkan ada dua sifat, dua kelompok, dua perbuatan, yang perbuatan ini paling afdal, paling tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang tidak ada yang lebih tinggi, yang lebih utama darinya. Apa itu? Al-imanu billahi wa naf'u lil muslimin. Beriman kepada Allah dan bermanfaat untuk kaum muslimin. Jadi ini amal, perbuatan, pelajaran yang pertama yang harus dicerna, yang kita pahami adalah iman kepada Allah. Dan bukan hanya iman, tapi amaliyah dirinya bermanfaat untuk kaum muslimin. Pertama, iman. Memang kita meyakini sebagai seorang muslim bahwa iman adalah pondasi dasar dari seluruh amal. Apapun yang kita lakukan, amal yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang sangat bermanfaat yang kita lakukan, kalau tidak dilandasi oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala, habitat a'maluhum, maka dia tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah satu keyakinan. Keyakinan itu berasal dari satu kepahaman, dan kepahaman itu didapat dari ilmu. Maka iman itu berangkat dari ilmu, dari pengetahuan, dari pelajaran, sehingga kita dengan ilmu melahirkan keyakinan. Keyakinan itu yang disebut dengan iman. Ilmu yang melahirkan pemahaman, kemudian melahirkan keyakinan. Kalau iman yang hanya berlandaskan kepada hayalan, kepada cerita-cerita dongeng, maka itu bukan iman yang kuat, iman yang dimaksud, ya. Tapi iman yang bisa menyelamatkan adalah iman yang berangkat dari ilmu. Maka oleh karena itu, diwajibkan yang pertama bagi seorang muslim adalah menuntut ilmu, mempelajari ilmu tentang masalah iman yang melahirkan keimanan. Kita juga sangat hafal ayat yang sering kita baca dalam Al-Quranul Karim, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia ini dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman. Jadi menyelamatkan diri dari kerugian akhirat adalah dengan adanya iman. Maka nikmat Allah yang paling besar kepada kita adalah iman dan Islam. Dengan takdir Allah, dengan hidayah Allah, kita tetap hari ini sampai saat ini, alhamdulillah, dalam keadaan mukmin. Kita percaya adanya akhirat, kita yakin adanya surga, adanya neraka. Kita yakin bahwa apa saja yang dibuat akan ada akibatnya, akan ada konsekuensinya, baik di dunia ataupun di akhirat. Sehingga kita berhati-hati dalam bercakap-cakap, berhati-hati dalam berbuat, berhati-hati dalam bertindak tanduk. Kenapa? Karena ada iman di hati kita. Kita meyakini bahwa semua amal perbuatan kita akan ada balasannya. Yaumul jaza. Akan ada balasannya nanti di akhirat. Jadi orang
Yang mulia itu, yang terhormat itu, orang yang memikirkan apa yang mau dia ucapkan, orang yang selalu berpikir dan mempertimbangkan apa yang mau dia berbuat, apakah itu merugikan dirinya, merugikan akhiratnya atau tidak. Kenapa sampai orang-orang dia mempertimbangkan perkataannya, apakah itu akan merugikan dunia akhiratnya atau tidak? Karena dia yakin ada akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang yakin, beriman dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, yang selalu mengawasi dan mencatat seluruh amalnya, dan yakin ada akhirat, dia akan membalas semua apa yang dia ucapkan, maka hendaklah dia berkata yang baik, kalau tidak diam. Jadi perkataan akan dipertimbangkan oleh seorang yang beriman, sehingga dia menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang mulia. Perbuatan, dia akan berpikir 100 kali untuk melakukan sesuatu, bermanfaat apa tidak. Karena dia yakin apapun yang akan dia buat, akan ada balasannya. In syarran fa syarran, wa in khairan fa khairan. Kalau dia lakukan kejahatan, akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Kalau dia melakukan kebaikan, dia pun akan mendapat balasan yang setimpal. Sehingga amal yang paling utama, apapun bentuknya, adalah sebuah amalan yang dilandasi dengan iman. Walaupun itu hanya sekedar menyingkirkan kulit pisang dari pinggir jalan. Walaupun itu hanya sekedar menyingkirkan batu kerikil agar jangan orang tersandung darinya. Tetapi kalau itu didasari dengan iman, maka ini la syai'a afdalu minhuma al-iman. Tidak ada sesuatu yang lebih utama dari keduanya. Yang pertama adalah karena iman. Semua amalan-amalan yang dilakukan, perbuatan yang dilakukan karena keyakinannya bahwa dia dipantau, dilihat, dimonitor oleh Allah Azza wa Jalla. Selalu diperhatikan semua perbuatannya. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal ini menjadikan satu catatan yang penting buat kita, bahwa dalam melakukan hal sesuatu, dalam berbuat sesuatu, yang pertama kita perhatikan, apakah kita melakukannya dengan dasar iman atau dengan dasar yang lain. Kita mengucapkan sesuatu apakah karena dasar iman atau karena dasar yang lain. Kita berbuat sesuatu apakah dasar iman atau dasar yang lain. Kita memberikan sesuatu apakah dasar iman atau dasar yang lain. Sehingga kita pasti dengan pertimbangan iman itu dalam berbuat, berkata, dan mengucapkan sesuatu, bahkan berfikir sesuatu, meniatkan sesuatu, berharap sesuatu, maka kita akan selalu mempertimbangkan ridho atau murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiada yang lahir dari seorang mukmin di saat itu kecuali kebaikan-kebaikan. Tidak akan mungkin lahir dari seorang mukmin keburukan karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemuliaan iman. Maka kita berharap semoga Allah selalu menjaga keimanan kita, menambah selalu keimanan kita. Tetapi ada hal yang mesti kita pahami. Terkadang iman bisa naik, terkadang bisa turun. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu naik dan berkurang. Yazidu bil ibadah wa yanqus bi maksiyah. Iman itu akan selalu naik dan terjaga dengan melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Dan dia akan berkurang kalau selalu dilakukan maksiat. Maka jaga ibadahmu adalah untuk menjaga imanmu. Jaga salatmu, jaga salat sunnahmu, jaga qiraah Qur'anmu, jaga saummu, jaga saum sunnahmu, jaga zikirmu. Maka semua apapun yang dilakukan, maka dia akan selalu menjaga keimanan kita dalam dada kita. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah modal utama kita. Itulah modal utama kita menyelamatkan diri kita dari kerugian, dan itu
Itu modal utama kita untuk mengangkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah. Iman tidak bisa diwarisi. Iman tidak bisa dibeli. Iman tidak bisa dicari-cari. Tapi dia merupakan hidayah Allah, karunia Allah yang tertancap dalam sanubari kita. Mulai dengan terus belajar, mempelajari ilmu yang akan menambah iman kita, yang menguatkan iman kita. Kita melihat gunung, melihat bulan, melihat matahari, maka akan terfikir oleh seorang yang beriman betapa besarnya Sang Pencipta alam. Melihat bumi dan langit, betapa berkuasanya Sang Pencipta alam. Bahkan melihat dirinya sendiri, bagaimana sistem saraf-sarafnya bekerja, bagaimana pencernaannya bekerja, bagaimana matanya bekerja, bagaimana telinganya bekerja. Semua itu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang melahirkan iman, melahirkan keyakinan. Maka iman yang didasari dengan ilmu, itulah iman yang menancap ke dalam hati insyaAllah. Kemudian, wa naf'u lil muslimin. Nasihat yang kedua adalah bermanfaat untuk kaum muslimin. Apanya? Bil maqali, au bil jahi, au bil mali, au bil badani. Seorang mukmin yang beriman bermanfaat untuk muslim lainnya, ucapannya, jabatannya, hartanya, badannya. Sehingga dimanapun dia berada akan menyenangkan bagi semua orang. Dia selalu punya empati, tidak egois, tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Tetapi dia berusaha bagaimana dirinya ada gunanya, bermanfaat untuk umat. Cita-cita utamanya adalah bagaimana dirinya menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Apakah itu ilmunya? Kalau dia punya ilmu, dia pengen ilmunya ada faedahnya untuk orang-orang di sekitarnya. Kalau dia punya harta, diberikan oleh Allah kesempatan punya harta, ekonominya bagus, maka yang ada dalam pikirannya bagaimana hartanya itu bermanfaat untuk orang-orang sekitarnya. Bukan hanya untuk kesenangan dirinya, tapi untuk orang-orang di sekitarnya. Untuk kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Kalau dia diberikan jabatan, maka yang terfikir dalam pikiran yang pertama, bagaimana jabatannya itu untuk bermanfaat untuk orang-orang muslimin di sekitarnya. Kalaupun dia diberikan kekuatan, jagoan, badan besar, kuat, maka dia akan berfikir bagaimana kekuatannya itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi dia tidak berfikir untuk dirinya sendiri. Dia tidak hanya memikirkan kesenangannya, kemewahannya, bagaimana dia diagungkan, bagaimana supaya dia naik, ya, semua orang memujinya dengan ilmunya yang hebat, dengan hartanya yang banyak, bergelimangan harta. Kemudian ada juga yang memikirkan bagaimana dia dikenal sebagai seorang yang tampan rupawan, terkenal karena kecantikannya, karena kegagahannya, karena kekuatannya. Dia senang dengan bahagia dengan semua keterkenalan itu. Tidak itu. Ya. Makanya kemuliaan seseorang tidak ada yang lebih mulia dari itu, lebih afdal dari itu. Apabila seorang muslim berusaha menjadikan dirinya bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana ilmunya bermanfaat untuk orang-orang yang di sekitarnya, untuk masyarakat kaum muslimin, untuk umat, untuk saudara-saudaranya, untuk karib kerabatnya. Kalau dia punya harta, bagaimana hartanya itu bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya, untuk saudara-saudaranya, karib kerabatnya, untuk kaum muslimin, untuk para du'afa. Dia tidak hanya memikirkan kesenangan kemewahan dirinya. Dia akan merasa bahagia kalau hartanya dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya, oleh karib kerabatnya, oleh para du'afa, oleh para fakir miskin, oleh anak yatim. Dia tidak akan congkak dan bangga hanya sekedar memperlihatkan dia punya mobil banyak, punya perusahaan banyak, punya harta yang sekian banyak. Enggak, itu hanya akan menambah beban pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ditanya dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu digunakan. Dia tidak akan hanya bangga mendapat jabatan,
Jangan jabatan yang semua orang menyalami tangannya, mencium tangannya. Kemanapun dia berjalan, dia pun akan disegani, dihormati orang. Kata-katanya didengar, ditunggu-tunggu, instruksinya ditunggu-tunggu. Tetapi yang ada dalam hatinya, bagaimana pengaruh yang ada pada dirinya, kesenangan orang terhadap dirinya, karena viralkan dirinya, karena terkenal dirinya, karena ada jabatan pada dirinya, karena laku tanda tangannya. Dia hanya berusaha bagaimana itu bermanfaat untuk umat kaum muslimin. Tanda tangannya bagaimana bisa membantu para yatim. Tanda tangannya pengaruhnya, jabatannya yang dia pikirkan bagaimana bisa membantu pondok-pondok pesantren, bagaimana bisa membantu masjid-masjid, bagaimana bisa membantu panti-panti asuhan, bagaimana bisa membantu janda-janda miskin, bagaimana bisa membantu masyarakat kaum muslimin. Itu yang ada dalam pikiran orang yang bermanfaat untuk umat. Maka pantas dan wajar kalau orang ini sangat mulia dalam pandangan Allah. Maka landasan iman, dan dia tidak egois malah untuk mengorbankan dirinya, hidupnya untuk kepentingan orang banyak. Dua kelompok ini adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis ini, makalah yang pertama ini disampaikan, la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Ya, tidak ada sesuatu pun yang lebih afdal dari ini. Tidak ada yang lebih afdal dari iman. Tidak ada yang lebih afdal dari orang yang hanya memikirkan bagaimana dirinya bermanfaat untuk umat. Memikirkan bagaimana dirinya bermanfaat untuk kaum muslimin. Untuk membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak hanya berjuang untuk hidupnya, tapi dia berjuang untuk bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana melepaskan kesulitan orang lain. Bagaimana menyenangkan orang lain. Bagaimana membantu orang lain. Bagaimana mendidik orang lain, bagaimana mengangkatkan kehidupan derajat orang lain. Ini yang ada di dalam pikiran orang-orang yang mulia ini. Maka pantas Rasulullah SAW di dalam makalah pertama ini memberikan nasihat. Kalau dua hal ini sangatlah istimewa dan sangatlah berarti.